Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, yang mengatur segala urusan dengan ketetapannya, yang mengulur-ulur waktu bagi orang-orang kafir dengan makarnya, dan menjadikan hasil akhir bagi orang-orang yang bertakwa dengan keutamaannya. Salawat dan salam untuk sang junjungan, penghulu Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam dan tauladan terbaik sepanjang zaman. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada manusia melalui para nabi, para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan syariatnya ke seluruh penjuru. Namun kenyataannya pada hari ini, di kehidupan kita saat ini, Nabi dan Rasul sudahlah tiada. Nabi dan Rasul sudahlah tidak dapat kita pandang mata. Oleh karenanya, siapa sebagai penerus Nabi dan Rasul tersebut? Merekalah para ulama, para nabi, para ustadz dan lain sebagainya. Namun kita semua juga termasuk di dalamnya. Kita juga da'i, kita juga khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai da'i sudah seharusnya kita mengetahui apa saja yang harus kita kerjakan, apa saja yang harus kita laksanakan sebagai da'i melalui percontohan yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, atas dasar inilah izinkan kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Ulama Pewaris Nabi. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami hormati, landasan utama yang menjadi tema kami kali ini adalah terdapat di dalam Al-Quran Surah Fatir ayat 28 yang insya Allah akan dibacakan oleh qari kami dan diterjemahkan oleh sari tilawah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur.
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula di antara manusia-manusia, binatang-binatang buas, dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang ulama, seseorang yang dikatakan ulama adalah seseorang yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita lihat dalam kehidupan kita, banyak orang yang memiliki ilmu pengetahuan, banyak orang yang memiliki ilmu tentang agama, namun ia tidak melaksanakan tentang ilmunya tersebut. Banyak orang yang menjual agamanya, banyak orang yang menjual ilmunya dikarenakan cinta dengan dunia, hubbud dunia. Oleh karenanya, siapa yang dikatakan ulama? Yang dikatakan ulama adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan yang bagus, ilmu pengetahuan yang lurus, dan juga senantiasa takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut, makna takut adalah ketika mereka takut ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita lari layaknya takutnya seorang manusia kepada binatang buas, namun takutnya manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya adalah takut ketika dijauhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melakukan amal salih, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, para nabi, para rasul tidaklah meninggalkan kekayaan, tidaklah meninggalkan harta benda, dan tidak pula meninggalkan jabatan. Namun para nabi, para rasul meninggalkan ilmu pengetahuan kepada umatnya. Dan ulama itulah yang mewarisi para nabi dan rasul. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang berbunyi, Innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrasul dinaran wala dirhama, innama warasatul ilma, faman akhadha bihi faqad akhadha bihazzin wafir. Sesungguhnya ulama adalah pewaris nabi. Sungguh para nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, ia
mengambil bagian yang banyak. Ilmu ulama itulah yang menjadi penerang bagi kehidupan manusia. Karena ketika ulama telah tiada, ulama telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kegelapan akan terjadi di mana-mana, kemaksiatan terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita senantiasa mencintai ulama dengan penuh kecintaan kita kepada ulama. Karena merekalah yang akan menerangi kehidupan kita dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki sebagai pewaris para nabi dan rasul. Marilah bersama kita jaga ulama kita yang ada pada hari ini, dan kita doakan ulama-ulama kita yang sudah wafat agar senantiasa diterima amalnya, diampunkan segala kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, oleh karenanya kita yang mengaku mencintai ulama, kita jaga ulama, kita muliakan ulama, kita doakan ulama. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita panjatkan, Allah Subhanahu wa taala menempatkan di tempat yang terbaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.